Perkenankan, saya Teh Handong menyampaikan satu makalah, yaitu obrolan santai, menyambung hal yang waktu itu menceritakan soal sembahyang leluhur atau sembahyang perebutan yang demikian mewah, demikian meriah. Maka perkenankan saya hari ini 7 September 2020 atau Sijing Jitpek Capek Ni Jit Gue Jicap Jit atau tanggal 20 bulan 7 tahun 4718. Dalam obrolan yang terdahulu, kita mengulas suatu simbol doa diam yang dilakukan sudah ribuan tahun yang lalu, soal Siusan Hok He, Siupi Namsan Hok Hi Tong He. Jadi kalau kita punya umur, itu berdoa cukup dengan beberapa piring kue, yang artinya kalau dibaca secara simbol dan suara itu merupakan satu rangkaian kata Siusan Hok Hai. Siu itu artinya umur, san itu artinya gunung, Hok itu artinya rezeki, Hai itu artinya lautan. Jadi Siupi Namsan Hok Hi Tong Hai. Kami ulang sekali lagi karena doa ini sangat luar biasa, sudah ribuan tahun dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Siupi Namsan itu artinya kalau mempunyai umur setinggi gunung di selatan, karena di tanah leluhur itu di selatannya adalah gunung-gunung yang tinggi. Sedemikian pula kita berharap umur itu adalah setinggi gunung di selatan. Kemudian Hok Hi Tong Hai. Hok Hi Tong Hai itu merupakan suatu rezeki. Kalau kita punya rezeki itu seluas laut di timur, di negeri seberang, negeri leluhur, itu sebelah timur adalah lautan yang sangat luas. Banyak sekali gelombang besar, banyak sekali hewan apapun yang di laut itu sebagai rezeki kita semua. Makanya doa ini adalah suatu doa turun-temurun dari leluhur-leluhur kita terdahulu, tanpa mengucap, tanpa kita menyusun kata-kata, sudah ada kue itu. Anggaplah kita permintaannya itu sudah, kalau kita punya umur setinggi gunung di selatan, kalau kita punya rezeki seluas laut di timur, siapa yang tidak mau punya rezeki luas laut di selatan? Nah, untuk zaman sekarang banyak yang konsultasi ataupun ngomong-ngomong santai sama saya. Kalau zaman sekarang pakai yang demikian ruwet, demikian besar, ataupun demikian detailnya, kok serasa repot juga, dan hal itu mungkin tidak mungkin dilakukan untuk zaman sekarang. Nah, saya perkenankan, saya itu hanya memberi cara praktis yang pernah saya lakukan. Yang pernah saya lakukan karena hidup saya separuh berkelana kemana-mana. Jadi
Sewaktu itu dalam suatu perjalanan di bulan Zidwe, saya ingat saya punya orang tua, saya punya engkong, saya punya emak, tapi nggak mungkin saya untuk pulang ke rumah membuka suatu meja sembahyang. Itu sangat merepotkan karena saya sewaktu itu saya dalam perjalanan dari Sumatera ke Tanah Jawa. Apa cara praktis ini? Sebentar saya ceritakan. Perkenankan saya memberi solusi mungkin, karena ini cara yang sangat mendesak dan mepet, banyak dipertanyakan oleh generasi-generasi penerus kita. Nah, tiba saya di suatu warung makan karena waktu itu saya membawa bis besar dan sejumlah beberapa penumpang, dan saat itu juga siang juga malam. Saya punya rasa kepingin saya itu membuka satu altar, tapi nggak mungkin ini untuk di jalan, apalagi di warung yang demikian mepet. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi untuk kita bersama. Dalam perjalanan yang demikian panas, kemudian sudah saatnya makan siang, saya menghampiri satu restoran yang khusus untuk bis. Sewaktu kru maupun anggota bis diperkenankan masuk satu ruangan tersendiri, jadi tidak campur dengan penumpang. Nah, saya merasa saya sangat haus. Rasa lapar tidak, tapi saya sangat haus. Maka secepatnya saya pesan dengan pelayan restoran. Tibalah satu gelas es teh. Satu gelas es teh di ruangan khusus pengemudi. Saya ingat dengan leluhur. Tapi bagaimana caranya saya akan mempersembahkan minuman dan makanan ini untuk leluhur saya, padahal saya berbarengan dengan beberapa pengemudi lain. Nah, untuk cara praktisnya saya cuman membalik gelas yang biasanya saya minum begini, saya balik. Nah, saya balik begini. Dengan saya diam sejenak dan mengingat bahwa saya punya leluhur, saya punya papa, saya punya mama, saya punya engkong, saya punya engkongco, saya punya leluhur. Persilakanlah saya menghidangkan satu minuman. Kalau menghidangkan berarti cantelannya kan di sini. Berarti dari kamera itu leluhur. Nggak mungkin saya minum begini. Nah, ini saya tegun sejenak sambil saya makan. Saya makan dengan beberapa pengemudi lain. Setelah selesai makan, sejenak saya merenung. Wah, saya sudah bisa
untuk memberi, walaupun hanya secangkir teh untuk leluhur-leluhur saya. Saya wajib ngucap terima kasih. Terima kasih Kong, terima kasih Kongco, terima kasih leluhur. Saya diberi sisa minuman untuk saya. Gelas, kemudian saya balik, terus selanjutnya untuk saya minum. Cara-cara ini timbulnya spontan. Jadi mungkin dengan solusi yang dengan keadaan terjepit apapun, bukan dari mewahnya sesajian, bukan dari gemerlapnya cahaya lampu, ataupun mewahnya hidangan, meja yang demikian istimewa. Sebuah tikar pun dengan secangkir teh kita bisa menghormati leluhur, menghormati jasa-jasa mereka dengan menghidangkan satu gelas es teh di warung. Dengan cantelannya kita balik. Setelah selesai kita ngobrol, ya 10 atau 5 menit kita ngobrol. Kita diam dengan dibatin. Terima kasih leluhur, saya sudah diberi kesempatan untuk menghidangkan secangkir teh untuk leluhur. Terima kasih. Demikian ulasan praktis ini, semoga bisa menjadi jalan keluar ataupun unek-unek bagaimana jalan praktisnya untuk menghormati leluhur di bulan Jitgwe ini. Terima kasih, sekian obrolan santai saya.